Tajamnya Erling Haaland dan catatan menarik dari duel West Ham vs Man City. Kemenangan didapatkan Manchester City saat melawan West Ham di laga pembuka Premier League. Satu pemain yang menjadi sorotan pada laga ini tentu saja adalah Erling Haaland. Erling Haaland menyumbang 2 gol dalam kemenangan 2-0 Manchester City atas West Ham pada pekan pertama Premier League di London Stadium, London, Minggu malam WIB. 2 gol tersebut sukses membungkam keraguan banyak pihak terhadap performa ex-pemain Borussia Dortmund tersebut. Sebelumnya, Haaland sempat dicap pembelian gagal karena gagal membuat City juara Community Shield. Beruntung semua orang kini bisa melupakan penampilan tersebut setelah Haaland tampil sangat impresif pada laga debutnya di Liga Inggris. Pemain berusia 22 tahun tersebut menunjukkan insting golnya masih sangat tajam. Erling Haaland bahkan mencatatkan rekor pada debutnya bersama Manchester City di Premier League. Statistik unik diciptakan Erling Haaland pada debutnya bersama City. Dari 5 tembakan yang ia lepaskan, 2 diantaranya mengarah ke gawang, dan semuanya berujung gol. 1 di antara gol Haaland ke gawang West Ham tercipta usai keberhasilannya memanfaatkan umpan Kevin De Bruyne. Kini, City telah melewatkan 19 pertandingan di markas lawan tanpa satupun kekalahan. Erling Haaland menjadi pemain Manchester City pertama yang mencetak 2 gol pada debut Liga Inggris sejak Sergio Aguero. Kalah di pekan pertama, Erik ten Hag akui melatih MU adalah pekerjaan super berat. Erik ten Hag mengakui bahwa melatih Manchester United adalah pekerjaan super berat setelah kekalahan 1-2 dari Brighton, Minggu malam. Manchester United menjamu Brighton di Old Trafford pada laga pekan pertama Premier League musim ini. Ini merupakan debut kompetitif Ten Hag bersama Setan Merah. Namun, performa Manchester United ternyata jauh dari harapan. Setelah sempat tertinggal 0-2, tuan rumah akhirnya harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor 1-2. Seusai laga, Ten Hag yang baru merapat pada April lalu itu pun mengakui bahwa pekerjaan menangani Manchester United sangatlah berat. Ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Ini jelas sebuah kemunduran. Ini kekecewaan yang nyata dan kami harus menghadapinya, ujar Ten Hag. Saya tidak puas, sepenuhnya, karena kami kalah dan itu tidak perlu. Kami seharusnya melakukan hal-hal yang lebih baik, imbuhnya. Lebih lanjut, Ten Hag merasa kecewa dengan penampilan anak asuhnya, terutama ketika membiarkan 2 gol Brighton tercipta di babak pertama. Kami memberikan 2 bola mudah dan organisasi permainan kami adalah kesalahan besar. Kami menjelaskan bagaimana menghadapi situasi. Itu tidak perlu, tutur Ten Hag, kami harus mengambil pelajaran dan belajar dengan cepat darinya. Kami tidak punya waktu dan kami harus menunjukkan permainan bagus. Presiden Leeds United kesal Barcelona belum lunasi biaya transfer Raphinha. Barcelona ternyata belum melunasi biaya transfer Raphinha dari Leeds United. Hal ini membuat Presiden Leeds United, Andrea Radrizzani siap membuat kasus global melawan Barcelona. Transfer Leeds ke Barcelona tergolong unik. Menurut Fabrizio Romano, pihak Raphinha sudah bicara dengan Barcelona sejak Februari lalu. Bahkan, mereka sudah punya kesepakatan verbal. Namun, Barcelona tidak bisa membuat tawaran resmi kepada Leeds. Kondisi finansial Barcelona tidak begitu ideal untuk melayangkan proposal transfer. Tetapi, pada akhirnya Barcelona datang untuk menjemput Raphinha. Raphinha datang ke Camp Nou dengan harga transfer mencapai 58 juta euro. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena ada sejumlah klausul bonus yang bisa diklaim Leeds. Dia mengkonfirmasi bahwa biaya transfer Raphinha belum dilunasi Barcelona. Radrizzani menyebut kondisi Barcelona sedang tidak jelas. Barcelona tidak dalam situasi yang pasti untuk membeli pemain, tetapi mereka belanja. Mereka tidak bisa mengkonfirmasi kesepakatan karena kondisi keuangannya tidak jelas, ucap Radrizzani. Kata Radrizzani, Leeds dan Barcelona sudah mengatur secara detail soal pembayaran transfer Raphinha. Saat ini, Barcelona belum memenuhi kewajiban kepada Leeds. Di sisi lain, Raphinha sudah bermain untuk Barcelona. Masih ada waktu bagi Barcelona untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika molor, Radrizzani siap membuat perhitungan. Saya akan beritahu pada tanggal 2 September. Jika tidak, kami akan punya kasus global di semua media melawan Barcelona, katanya. Leeds sempat membuat kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Raphinha. Akan tetapi,
Kesepakatan itu batal karena Rafinha hanya ingin pindah ke Barcelona. Radrizzani menyoroti situasi ini dan menyinggung peran Deco sebagai agen pemain. Barcelona mempengaruhi dan meyakinkan pemain untuk menunggu, dan menunggu sampai mereka menemukan solusi, kata Radrizzani. Fokus ke Barcelona, Lewandowski ogah pikirkan Real Madrid dan Karim Benzema. Robert Lewandowski menegaskan bahwa fokusnya sebagai pemain Barcelona adalah untuk membantu Barca, bukan untuk memanaskan persaingan dengan Real Madrid dan striker andalannya, Karim Benzema. Lewandowski disebut sebagai rekrutan terbaik Barca musim panas ini. Di tengah tekanan finansial, Blaugrana masih bisa merekrut striker top 33 tahun tersebut untuk membantu memperkuat lini serang Xavi. Kehadiran Lewandowski diharapkan bakal mendongkrak level Barca. Harapannya, musim ini Barca bisa bersaing ketat dengan Madrid untuk trofi La Liga. Tidak hanya itu, kedatangan Lewandowski berarti musim depan ada persaingan dua striker top di La Liga. Bergabung dengan Barcelona berarti harus siap menghadapi Real Madrid dalam duel sengit El Clasico. Lewandowski sudah memahami tantangan tersebut. Dia tahu tantangan tersebut, khususnya karena Barca tertinggal musim lalu. Saya selalu siap bermain lawan Real Madrid. Saya tahu caranya melawan mereka. Musim lalu mereka sangat sukses dan sekarang kami akan coba mengalahkan mereka, ujar Lewandowski. Kami tahu hal itu tidak akan mudah, tapi begitulah sepak bola. Lagi pula, musim bukan hanya soal Real Madrid, Anda harus selalu siap menghadapi klub-klub hebat lainnya. Lewandowski tampaknya ingin menegaskan posisinya sejak awal. Dia tahu bahwa perbandingan dengan Benzema mungkin sulit dihentikan, tapi sebenarnya dia hanya ingin membantu Barcelona. Anda harus selalu bermain di level terbaik. Saya tahu kami akan memasuki setiap pertandingan untuk meraih kemenangan. Itulah tantangan kami, lanjut Lewandowski. Saya tidak memikirkan Real Madrid atau Benzema. Dia memang striker fantastis yang sudah bermain di La Liga selama bertahun-tahun. Penting bagi saya untuk bermain baik untuk Barcelona, bukan untuk melawan dia, tandasnya. Rumitnya masa depan Frenkie de Jong. Xavi Hernandez tidak bisa memberikan jawaban pasti soal masa depan Frenkie de Jong. Bahkan, sang pelatih menjawab tidak tahu ketika ditanya apakah de Jong akan bertahan atau pindah dari Barcelona. Frenkie de Jong menjadi nama yang terus dibahas di bursa transfer awal musim ini. Dia punya tawaran dari klub Inggris, Manchester United dan Chelsea. Kedua klub sudah bicara dengan Barcelona. Namun, de Jong sejauh ini memutuskan untuk bertahan di Barcelona. Situasi menjadi rumit karena Barcelona ingin menjual de Jong. Jika memang ingin bertahan, Barcelona memintanya potong gaji. De Jong menolak potong gaji. De Jong bahkan masih punya gaji yang belum dibayar oleh Barcelona. De Jong ada dalam rencana Xavi. Pemain 25 tahun terlibat secara penuh pada sesi pramusim. Hanya saja, de Jong cukup sering dimainkan pada babak kedua dan mendapatkan peran bek tengah. Ini bukan posisi reguler de Jong. Usai laga Barcelona melawan Pumas U6, Xavi mengatakan bahwa tidak ada yang pasti soal masa depan de Jong. Xavi masih melihat de Jong sebagai bagian dari rencananya. Namun, segalanya belum pasti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Frenkie de Jong. Sampai penutupan bursa transfer nanti, segalanya masih bisa terjadi, ucap Xavi. De Jong tahu apa yang saya pikirkan dan apa yang klub inginkan dan butuhkan. Tentu saja, saya menghitung keberadaannya, dia adalah pemain yang hebat, sambung Xavi. Barcelona bernegosiasi dengan Chelsea untuk transfer de Jong. Bahkan, mereka sempat punya kesepakatan dengan Man United untuk harga transfer de Jong. Kami ingin dia bertahan di Barcelona, dia juga ingin bertahan di sini, kata Presiden Barcelona, Joan Laporta.